Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Penganjuran disersi, pemberontakan, dan pembangkangan Tentara Nasional Indonesia akan kita bahas pada video yang ke-181 channel kesayangan dan kebanggaan kita, yaitu channel yang membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, pasal demi pasal beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Dan bagi yang bergabung, bagi yang baru saja bergabung, saya mengucapkan terima kasih dan saya sampaikan agar dalam menonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip karena nanti bisa gagal paham, dan berikan dukungan Anda melalui subscribe bagi yang belum subscribe. Pasal 368 KUHP baru. Setiap orang yang dalam masa damai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf B menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 memudahkan pelarian, di mana dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Terlebih dahulu saya sampaikan pasal 20 huruf B dan pasal 21 ayat 1 KUHP baru itu terkait dengan penyertaan, yaitu menolong orang melakukan tindak pidana atau menolong dengan bantuan peralatan. Itu untuk pasal 221 ayat 1 atau pasal 20 huruf B KUHP baru. Kita bahas masalah pasal ini yang clue-nya di sini adalah dalam masa damai. Nah, seperti saat ini. Saat ini kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pada masa damai. Dan mudah-mudahan seterusnya kita selalu damai. Tidak ada peperangan, tidak ada chaos, tidak ada keributan, tidak ada perang. Nah, di sini setiap orang ya siapa saja. Bisa orang per orang maupun organisasi. Dengan cara membantu tadi yang saya sampaikan pasal 20 huruf B ya, dengan peralatan atau juga dengan pasal 21 yaitu penyertaan, menolong gitu kan. Lah ini menganjurkan anggota TNI yang masih dinas aktif. Contoh ada seorang A menjadi anggota dinas aktif, dia bekerja di sebuah batalion. Pangkatnya katakanlah Letnan 2. Nah ini orang ini menganjurkan si A ini untuk lari, untuk keluar lah secara singkatnya dari keanggotaan TNI atau suruh disersi secara mudah. Nah orang yang menganjurkan ini dipidana 9 bulan atau pidana paling banyak kategori 3. Pasal ini deliknya adalah formil sehingga cukup orang itu menganjurkan. Persoalan anggota TNI si A ini mau atau tidak mau mengikuti anjurannya orang yang menganjurkan ini, katakanlah si B, itu tidak perlu, tidak sebagai unsur pada pasal 368 ini. Jadi ini formil, begitu menganjurkan, apakah jadi lari, apakah jadi disersi, atau tidak jadi, tidak menjadi soal. Tapi orang yang menganjurkan itu adalah kena hukuman ini. Ini penting dan bagus pasal ini. Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang dengan gayanya yang pura-pura baik, kemudian mempengaruhi anggota Tentara Nasional Indonesia di masa damai supaya melarikan diri
atau disersi. Nah, kalau hal ini tidak diatur dan itu dianggap biasa-biasa saja, boleh-boleh saja, ini merongrong kekuatan tentara nasional Indonesia, orang-orang yang seperti ini. Udah, kamu keluar saja dari TNI, nanti kamu saya jadikan ini, jadikan ini, jadikan ini, dengan sesuatu yang menggiurkan. Nah, kalau itu sampai terjadi dan banyak yang mengikuti anjurannya, diiming-imingi, bahasa saya, wah itu parah. Itu namanya akan mengganggu integritas tentara kita. Kalau nanti pada banyak yang keluar, sedangkan yang keluar itu adalah orang-orang atau anggota Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kualifikasi hebat dalam bidang pertahanan dan ilmu-ilmu perang, wah kacau ini. Dan ini juga salah satu supaya tidak ada perekrutan ke pihak-pihak lain. Contoh, sudah jadi TNI, memiliki kualifikasi yang bagus, misalnya pilot gitu kan, pilot. Kemudian dia udah keluar saja, lari saja, nanti kamu jadi pilot. Wah, ini parah ini. Ini parah kalau sampai dan maka betul orang yang menganjurkan itu, yang merongrong secara halus dengan memanipulasi itu dihukum. Ini tapi hukumannya menurut saya kok ringan ini, 9 bulan ini kan. Ringan, harusnya pakai tahun ini. Biar jangan ada itu yang sampai merongrong anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia. Ini cukup ringan. Dan saya berharap semoga tidak pernah ada orang yang berani melakukan ini. Mengiming-imingi atau menganjurkan. Ini bahasanya kalau di pasal ini menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri. Atau juga dia membantu Tentara Nasional Indonesia melarikan diri. Ini sama untuk ancaman hukumannya. Contoh, udah nanti kalau kamu mau disersi, saya siapkan mobil, saya siapkan tiket, saya siapkan uang, saya siapkan kendaraan yang lain. Kemudian nanti kamu kerja di sana, ya namanya orang merayu, orang mengiming-imingi ya, mulutnya pasti manis gitu kan. Padahal kenyataannya biasanya kalau yang iming-imingi itu ya pasti cuma penipu juga, bullshit itu kalau yang seperti itu. Nah, ini sangat merusak ini andaikan ada orang-orang yang sampai menganjurkan kepada anggota Tentara Nasional kita ini untuk lari. Itu sangat, yang jelas orang ini pasti tidak memiliki rasa nasionalisme itu, dan itu pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia kalau sampai ada yang melakukan hal ini. Ini ancaman hukumannya hanya 9 bulan, menurut saya sangat ringan. Harusnya orang-orang yang seperti ini nih ya, ini ancaman hukumannya menurut saya cukup yang tinggi, 3 tahun gitu kan, 9 bulan. Pasal 369. Setiap orang yang dalam masa damai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 20 huruf B yang penyertaan tadi, menganjurkan supaya terjadi huru-hara atau pemberontakan di kalangan tentara Indonesia, atau dengan salah satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1, memudahkan huru-hara atau pemberontakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 5. Ini kalau yang kategori 5 berarti paling banyak 500 juta. Ancaman pidananya untuk pasal 369 ini adalah 6 tahun 6 bulan, 6 tahun setengah. Nah, ini cukup tinggi lah. Iya, ini cukup tinggi. Kenapa yang 368 kok rendah ini? Ini maksud dari pasal ini adalah orang yang menganjurkan supaya anggota tentara itu membuat huru-hara. Huru-hara itu ya secara singkat kerusuhan atau pemberontakan di kalangan tentara Indonesia itu. Memberontak, misalnya ada suatu batalion, ini satu kompeni, udah kita nggak mau dipimpin ini, berontak dia di dalam batalionnya. Atau
membuat risuh, merusak barak, merusak peralatan tempur, merusak apa. Tapi ini di internal TNI ya, di internal. Nah, orang yang menganjurkan ini, yang menganjurkan atau yang menghasut ini tadi, ini dikenakan 6 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 5. Bagus juga sehingga pasal ini jangan sampai juga ada orang-orang yang mohon maaf ya, bahwa Tentara Nasional Indonesia itu adalah kekuatannya. Kalau di tubuh kita itu ya ototnya negara, kekuatannya negara yang memiliki keahlian menyerang, bertahan untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan luar ataupun pemberontak. Lah kalau sampai dianjurkan untuk sesama di dalam TNI sendiri berontak, ya akan lemah. Kalau lemah nanti tidak bisa menjaga NKRI. Pasal ini bagus sehingga mengantisipasi adanya orang-orang yang mohon maaf dengan berkedok A, berkedok B, berpura-pura baik, pura-pura cerdas, yang sebetulnya niatnya membuat huru-hara. Delik ini masuk dalam delik formil sebab ada kata-kata, saya ulangi, supaya terjadi huru-hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia. Jadi huru-haranya atau pemberontakannya terjadi atau tidak itu nggak ada persoalan. Bukan sebagai unsur pada pasal 369 KUHP baru. Contoh seperti ini. A mengumpulkan, "Wah, mari kita kumpul di sini di warung kopi misalnya ada 10 orang. Komandan-komandan apalah ini, kompi atau peleton itu kan. Wah, gini aja. Kalian rekan-rekan saya yang saya hormati, yang saya cintai, bla 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 bla. Lah, ini kayaknya nggak enak kita sekarang ini. Kali saya melihat jenengan, saya melihat Anda itu, lah kita bikin rusuh aja lah. Kesatrian kita begini. Nah, persoalan yang 10 orang anggota TNI tadi mau atau tidak mau, yang sudah menganjurkan kayak begini, tidak mau kata, ini sudah masuk hukuman. Karena sudah menganjurkannya sudah selesai. Dan sudah sampai kepada orang yang dituju. Demikian juga, kalau menganjurkan untuk memberontak, kumpulkan lagi, udah. Kalau yang tadi kan menganjurkan, udah kita berontak sajalah. Begini, karena nanti begini, supaya kita enak hidupnya, lebih ini, lebih itu, dengan mulut-mulut yang manis. Nah, walaupun tidak jadi berontak, itu posisinya sudah masuk unsur pasal 369. Jadi bagus ini untuk pasal 368, pasal 369 KUHP baru. Ini adalah pasal yang menghukum orang-orang yang akan merongrong, mempengaruhi secara halus, licik ini, mempengaruhi integritas Tentara Nasional Indonesia. Dan itu tidak boleh terjadi. Maka pasal ini adalah pasal yang bagus untuk melindungi keutuhan, melindungi integritas, melindungi Tentara Nasional Indonesia, termasuk dan jelas secara pasti melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah yang saya katakan, yang saya terangkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton semua video dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan berikan dukungan subscribe. Salam SHMH, Cina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.